يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ini hadis yang masyhur, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkan 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla maradik, atau wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan waktu kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ini nasihat yang senada dari Rasulullah SAW dan berisi beberapa tambahan. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, ini penting karena sebagian orang berpikir dia akan baik, dia akan perhatian dengan urusan akhirat nanti kalau sudah tua. Sebagian mengatakan sekarang waktunya untuk menikmati masa muda. Tidak. Belum tentu Anda sampai pada usia tua. Bagaimana kalau usia Anda hanya sampai 25 tahun, 30 tahun? Anda tidak pernah mengenyam masa tua itu. Maka Anda sudah merugi. Maka seorang pemuda yang baik, dia akan menggunakan waktu mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya waktu tua bukan jaminan untuk dia. Maka dia sadar bahwasanya dia harus beramal dari sekarang. Dan itu yang hebat. Kalau ada orang yang baik di usia tua, maka itu sungguh biasa. Rata-rata orang juga seperti itu, meskipun ada sebagian orang yang di usia tua pun dia masih nakal, masih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak beramal soleh. Tapi kalau ada orang tua yang beribadah dengan baik, maka itu biasa saja. Yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah orang yang sudah baik ketika masih muda. Beliau mengatakan, "Wa syabun nasha'a fi ta'atillah." Di antara yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Bukan orang tua yang banyak berbuat baik, tapi pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Kenapa? Karena ini yang hebat. Saat teman-temannya masih selengean, masih berbuat suka hati, berfoya-foya dengan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memilih untuk taat dan rajin ibadah meskipun usianya masih muda. Dia memilih untuk mengalahkan hawa nafsu saat hawa nafsunya begitu menggelora, masih kuat. Nah, itu yang hebat. Kesehatan sebelum sakit ini sudah kami jelaskan tadi. Kemudian masa kaya sebelum masa miskin. Saat kita jatuh miskin, maka akan ada keterbatasan-keterbatasan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri saja mungkin sulit. Maka bagaimana kita akan bersedekah untuk orang-orang di luar sana? Maka selagi Anda diberikan kelapangan rezeki, Anda memiliki rezeki yang luas, gunakan kesempatan itu untuk banyak beramal dengan harta yang Allah berikan kepada Anda. Dan kalau Anda seperti itu, maka insya Allah Allah akan berterima kasih. Allah akan menambah nikmat Anda sehingga harta Anda semakin banyak dan semakin barakah. Kemudian waktu kosong sebelum waktu sibuk. Ini juga adalah sebuah tambahan dari Rasulullah SAW. Saat kita sibuk, kita tidak bisa memberikan waktu yang luas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja hambatan, ada saja kesibukan yang menghalangi kita. Maka saat kita kosonglah waktunya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus manfaatkan waktu kosong kita sebelum datang waktu sibuk kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyesal kalau kita
tidak mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tenggelam dalam urusan dunia ini, kalau kita tidak memberikan prioritas yang tepat, kalau kita terlalu tenggelam dalam urusan dunia kita, kalau kita tidak mengisi waktu kosong kita sebelum tibanya waktu sibuk, tidak mengisi waktu sehat kita sebelum datangnya waktu sakit, kalau kita tidak mengisi waktu hidup kita sebelum datangnya kematian, maka kita akan menyesal seperti yang sudah terjadi pada sebagian orang yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan hendaklah kalian menafkahkan dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada seorang di antara kalian kematian. Maka dia mengatakan saat kematian itu datang, wahai Tuhanku, kalau seandainya engkau mengakhirkan ajalku sampai waktu yang dekat saja, maka niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Ini adalah penyesalan orang yang tidak biasa beramal di waktu senggang, biasa mengakhirkan waktu, yang biasa mengakhirkan amalan dia terus undur sampai akhirnya datanglah kematian menjemput dia dan dia belum beramal. Maka penyesalannya saat ajal menjemputnya adalah dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku diberikan tambahan umur sedikit lagi, maka di situ aku akan banyak bersedekah dan menjadi orang saleh. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, "Wala yu'akhkhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan satu jiwa pun kalau sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah hadis yang agung yang mengajarkan kita tentang prioritas dalam kehidupan kita. Mana yang akan kita dahulukan? Dunia atau akhirat? Bagaimana sikap kita untuk dunia ini? Maka ini adalah sebuah konsep nabawi yang sangat penting yang kita semuanya harus paham dan jangan sampai melalaikannya. Dan tidak heran kalau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memilih hadis ini menjadi hadis ke-40 dalam rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan dari hadis yang agung ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwasanya dunia adalah kehidupan yang fana. Fana itu artinya rusak, hancur, tidak abadi. Maka jangan sampai kita menganggap dunia ini abadi, kita hanya sebentar di sini. Jangan terlalu tenggelam dalam kenikmatan dunia, karena dunia ini fana dan kita akan segera meninggalkannya. Kemana? Ke akhirat. Poin yang kedua bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya, yang volumenya jauh lebih besar, lebih penting dan abadi adalah kehidupan akhirat. Kebahagiaan kita di sana tergantung pada apa yang kita amalkan di dunia. Maka mari kita menambah bekal akhirat selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Kesimpulan yang ketiga, bahwasanya tidak pantas bagi orang yang sudah paham skala prioritas untuk cenderung kepada dunia dan mengalahkannya di atas kehidupan akhirat. Yang keempat, hendaknya seorang muslim mengambil satu dari dua sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menyikapi kehidupan dunia. Sikap yang pertama adalah menjadi seperti orang yang bermukim tapi tidak di tempat tinggalnya. Dia bermukim di tempat yang asing. Dia menjadi orang asing di situ atau gharib. Maka dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan saja. Dia memenuhi hajatnya kemudian segera meninggalkan tempat itu. Kemudian yang kedua adalah menjadi seperti musafir yang hanya melewati suatu tempat. Dia bahkan tidak tinggal di situ. Dia tidak turun di situ. Dia hanya melewati saja. Pikirannya fokus pada
tempat tujuan dia dan tempat tujuan akhir. Kemudian tempat tinggal yang sesungguhnya yang disebutkan dan dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perumpamaan atau dua perumpamaan ini adalah kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kesimpulan yang kelima, barang siapa yang bisa memahami nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghayatinya, kemudian mengamalkannya dengan bersikap seperti gharib atau musafir, maka dia tidak akan tenggelam dalam urusan dunia, dia akan fokus pada tujuan akhir yaitu akhirat, maka dia akan memperbanyak bekal akhiratnya dan tidak terlalu mempedulikan urusan dunia dia. Kesimpulan yang ketujuh, anjuran untuk menyegerakan amalan, tidak menunggu pagi saat kita berada di waktu sore, dan sebaliknya tidak menunggu waktu sore saat kita berada di waktu pagi. Hendaknya kita segera beramal di waktu yang sedang kita hadapi tersebut. Kesimpulan yang ketujuh adalah bahwasanya ajal manusia itu sangat dekat. Kita tidak tahu umur kita sampai mana. Kita tidak tahu saat kita berada di waktu sore seperti ini, apakah kita akan menikmati esok pagi apa tidak. Ajal kita begitu dekat, maka hendaknya kita selalu muraqabah, selalu waspada, selalu ingat bahwasanya kapanpun, maka hendaknya kita tidak menunggu dan berangan-angan panjang dalam urusan dunia kita ini. Kesimpulan yang kedelapan adalah hendaknya kita bisa memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datangnya waktu sakit. Dan kesimpulan yang sembilan yang terakhir adalah hendaknya kita bisa memanfaatkan umur kita dan waktu hidup kita sebelum datangnya kematian. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, mencerahkan dan menginspirasi. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.